Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? KMI berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, KMI mau tanya, kira-kira adik-adik kalau misalnya meminta sesuatu kepada Tuhan, terus kemudian Tuhan jawab doanya, adik-adik senang gak ya? Kalau Kak Emi pasti senang sekali karena Tuhan sudah menjawab doanya Kak Emi. Nah, hari ini Kak Emi mau bercerita tentang seorang ibu yang doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita itu, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua selama seminggu ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan bagi adik-adik di rumah. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami, berkati adik-adik di rumah. Berikan mereka konsentrasi, fokus, sukacita Tuhan sehingga mereka dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik sudah siap? Yuk sama-sama kita nonton video yang satu ini. Adik-adik masih ingat kan bagaimana bangsa Israel pergi ke Mesir pada saat mereka kelaparan? Beberapa tahun setelah itu, bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat besar. Karena itu Firaun, Raja Mesir merasa takut. Dia takut kalau bangsa Israel akan melawan bangsa Mesir. Karena itu Firaun menyuruh seluruh bangsa Israel untuk bekerja dengan sangat keras. Firaun juga menyuruh bidan-bidan yang menolong kelahiran bangsa Israel untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel. Ada seorang ibu dari suku Lewi. Ibu ini baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Karena itu, sang ibu menyembunyikan anaknya selama 3 bulan. Ibu ini sangat takut kalau anaknya dibunuh. Ketika bayinya semakin besar, maka sang ibu mengambil sebuah peti pandan dan peti pandan itu dilapisinya dengan nyaman. Kemudian sang bayi diletakkan di atas peti itu dan peti itu diletakkan di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya melihat dari jauh apa yang terjadi pada bayi tersebut. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi. Dia bersama dengan dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu kemudian putri Firaun melihat peti itu dan dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil peti tersebut. Ketika dia melihat ada bayi di dalam peti tersebut dan bayi itu sedang menangis, maka timbullah belas kasihan di dalam hatinya. Maka datanglah kakak bayi itu menghadap kepada putri Firaun. Dia menawarkan seorang ibu yang dapat menyusui bayi tersebut. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi tersebut. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Ibu bayi itu sangat senang karena Tuhan menjawab doanya. Dia senang karena anaknya dapat hidup dengan selamat. Setelah anak itu besar, dibawanya kepada putri Firaun, dan putri Firaun mengangkatnya menjadi anak dan diberi nama Musa. Adik-adik, yuk nyanyi sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
doa ibu Musa. Bayi Musa diselamatkan dan kemudian diangkat anak oleh putri Firaun. Demikian juga dengan kita adik-adik. Apabila kita selalu bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, percayalah setiap doa adik-adik akan Tuhan jawab pada waktunya. Nah, apabila adik-adik merasa kesulitan, sekarang kita lagi daring ya, belajar di rumah. Ya ampun Tuhan, ini sinyalnya susah sekali. Aku nggak ngerti, aku nggak bisa bertanya langsung kepada guru. Percayalah adik-adik, jika adik-adik berdoa minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Belajar adik-adik, Tuhan akan menolong adik-adik dan Tuhan akan memampukan adik-adik. Dalam setiap kesulitan adik-adik harus datang dan meminta pertolongan Tuhan. Dan bersyukurlah kita karena kita punya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Baik adik-adik, untuk ayat hafalannya dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menolong engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dihafalkan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih karena kami percaya bahwa seperti Tuhan telah menyelamatkan bayi Musa, demikian juga Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik hati yang mau datang kepada Tuhan, hati yang mau berdoa, hati yang mau mencari Tuhan, sehingga dalam setiap kesulitan yang mereka alami, setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, mereka datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon biarlah kiranya Tuhan menyertai adik-adik selama 1 minggu ke depan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi.